paket ini ya, apa kolagen kali ya, dikasih kolagen ya. Karena tim Presley Skin itu suka banget ngasih ekstra hadiah-hadiah dari produk-produknya yang lain supaya bisa di tester gitu, sebagai tester buat kamu coba kayak gitu. Kamu dapatnya apa nih? Mamski kurang paham karena kan Mamski tidak di bagian pengiriman, cuma penjelasan aja, terus apa namanya, jualan di room, udah gitu aja kalau aku. Jadi kalau bagian pengiriman itu, jadi nanti kamu dihubungi karena nggak ada yang polosan, nggak pernah jual polosan, pasti udah ada nomor BPOM kayak gini. Tuh ada keterangannya, semuanya ada keterangannya. Oke. Mendingan sibuk jualan Emma ketimbang nimbrung. Sorry ya, gue pastinya akan ikut campur dalam semua urusan yang merusak, membuat rugi konsumen dan masyarakat kita. Jadi lu jangan ngatur gue, ya, jangan pernah ngatur. Bukan nimbrung urusan orang, itu kriminal. Orang yang kriminal mesti masuk. Orang yang kriminal jualan barang busuk mesti dilenyapkan sesegera mungkin. Sesegera mungkin. Apalagi sudah ada korbannya yang nongol kemarin, hancur, muka hancur. Jadi kau jangan pernah suruh bungkam ya orang yang punya hak buat bersuara. Gua nggak ada takut-takutnya, paham lo? Ya, kalau kalian dulu juga miskin, tiba-tiba kaya dari jualan barang busuk, kenapa nggak dimiskinkan lagi? Kenapa nggak dimiskinkan lagi? Kalau mau tidak miskin lagi, tarik semua barang yang busuknya. Ya, jangan dijual ke reseller terus lu cuci tangan. Enak aja lu. Ya, nggak peduli, jangan dibelokin ke pemerasan. Ini ada barang-barang busuk yang beredar di negara kita itu. Jangan belok-belok ke pemerasan. Pemerasan mah nggak ada tai-tainya. Kalian udah untungnya udah ratusan miliar ya. Pemerasan cuma 4 miliar, nggak ada tai-tainya. Nggak paham? Nggak ada seujung kuku 4 miliar. Lu ngeruk berapa duit? Enak aja lu ngomong. Ya. Udah gitu yang dirugiin juga orang-orang nggak punya lagi. Yang mau beli barang aja tuh setengah mati. Nggak ada pemerasan di sini. Nggak usah ngomong-ngomong pemerasan. Buktinya nanti di pengadilan. Tidak ada pemerasan. Doktif apalagi. Jelas-jelas. Kalau soal Nikita Mirzani, fight di pengadilan. Ya, keluarin barang bukti semua. Jadi jangan dibelokin. Kita semua harus fokus. Ada barang busuk yang beredar. Memperkaya diri sendiri. Barang dijual mahal-mahal, dalamnya zong. Kalau soal pemerasan itu hanya pengalihan isu. Kalian tahu nggak? Dibelokin. Supaya apa? Kita semua kayak orang goblok dipikirnya. Jadi kayak orang tolol kita semua. Padahal udah jelas-jelas banget itu barang mesti dikejar sampai ke lubang tikus ya. Kejar itu barang. Udah kaya tajir melintir 4 tahun nimbun duit, buset deh. Dicek barangnya sama Doktif isinya abal-abal. Enak aja. Nggak makan semua dari rakyat. Rakyatnya mending menengah ke atas, menengah ke bawah. Mukanya hancur cuma karena pengen mukanya cantik, kemakan apa namanya iklan. Yang jualan aja nggak berani pakai depan-depan kamera. Kurang ajar kan itu kan? Iyalah kurang ajar itu. Doktif itu udah ngeluarin berapa banyak buat ganti rugi uang reseller. Bukan tugasnya Doktif loh itu. Bukan tanggung jawabnya Doktif. Cuma karena Doktif merasa saya kasihan juga, orang mereka juga nggak punya uang. Akhirnya apa? Mengeluarkan uang pribadi. Oh ya udah diganti itu barang bakar, musnahkan. Barang abal-abal dijual, enak aja lu. Memperkaya diri sendiri. 3 tahun 4 tahun nimbun duit sendiri. Jangan mau ya kita dialihkan dengan isu pemerasan. Gak ada itu. Nanti fight di pengadilan, jangan bacot. Sekarang adanya apa? Produk lu abal-abal. Itu kejar sampai ke lubang tikus. Enak aja. Ya, teman-teman. Jangan mau kita dialihkan. Iya, dipecah belah. Lu pikir nggak tahu Davide et Impera memecah belah dari dalam?
Barang lu abal-abal urusin tuh. Kalau emang punya duit banyak, tarik dong dari reseller, ganti rugi. Itu ada satu yang Mamski suka, itu namanya si Cindy ya, yang ini nih. Cindy kalau nggak salah. Ini pinter nih, mbak-mbak ini nih. Ntar dulu. Cindy kalau nggak salah deh. Skincare-nya nih. Siapa sih namanya? Nah ini nih. Assalamualaikum kakak. Nih, ini. Kayaknya kan Bunda dekat banget sekarang sama Doktip. Terus gimana tuh Bun tanggapannya? Banyak yang bilang Doktip tukang peras. Apa jangan-jangan Bunda temenan karena diperas lagi ya Bun ya? Sudah saatnya aku meluruskan, sudah saatnya aku menjawab. Sebenarnya selama ini aku diam karena aku nggak mau memperkeruh keadaan. Cindy. Tetapi berkali-kali namaku keseret simpang siur suap Doktip. Daripada kemana-mana, yaudah aku luruskan sesuai dengan sudut pandang aku dan pengalaman aku. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman di sini tahulah case-nya booster up. Ya, sebelum di review Doktip itu di review Dokter Grand. Pas ada di review Dokter Grand, beberapa minggu kemudian itu enak aku di freeze. Padahal per 25 September aku sudah mau bertransformasi BPOM. Aku sudah bikin formula memang. Dan jujur NA aku tuh lama keluarnya, yang harusnya 14 hari masa kerja. Sampai aku minta tolong ke pihak BPOM untuk keluarin, tapi gak bisa. Gak tahu waktu itu di freeze aja NA aku. BPOM bekerja dengan cepat dan tepat. Ya aku akui karena aku salah. Di review lah Doktip, wah ini bakal lama nih NA keluar. Akhirnya aku punya plan kedua, yaitu selain bertransformasi, udah di review Doktip, bakal lama nih ya transformasi BPOM-nya karena enaknya bakal keluarnya lama nih. Udah punya insting gitu kan. Adalah plan dimana aku bertabayun dengan Doktip atau menyogok Doktip. Aku punya temen yang dekat sama Doktip. Tolong dong gini-gini kita tabayun, damai yuk gini-gini. Jujur aja aku orangnya jujur ya punten ya. Terus nggak bisa bro katanya, kan itu ngomongnya sama suami aku. Jujur Doktip tuh kayak gitu orangnya nggak mau disogok. Gak bakal mau. Ibu S barengan nih case-nya sama aku. Ibu Gak S bakal yang mau. orang gede banget, orang kaya banget ya menurut aku. Karena dia punya pabrik, itu dia mau nyogok juga tapi nggak bisa. Dan menurut aku Doktip itu ya, kalau emang nggak sesuai dengan regulasi BPOM dia akan terus nge-push. Emang bener. Menurut aku, karena aku waktu itu pun diputus terus-terusan. Ya udah susah disogok, ya udah aku pasrah aja. Tetapi aku melakukan permintaan maaf terhadap customer. Aku mengakui kesalahan. Ya sambil nunggu NA keluar, aku narikin semua barang-barang aku. Ini yang bener. Narikin dari Ini yang bener. dari Aceh, dari Solo. Rugi? Iya rugi. Namanya bisnis pasti ada dua pilihannya, untung dan rugi. Dan itu kesalahan kami, ya udahlah sebagai pertanggungjawaban aku terhadap reseller dan masyarakat. Aku tarikin tuh dari reseller aku. Habis aku tarikin, aku juga dipanggil sama BPOM. Sebelum penarikan itu dipanggil dulu sih sama BPOM. Ini jago, ini Terus pinter. aku akhirnya menurut panggilan, terus penarikan dan akhirnya Baik nih, ini orang baik. aku ganti naik krim 83.000 ke seluruh mitra-mitra aku, resellerku. Ya tanpa Rp1, jangan Rp1 deh. Ongkir aja dari yang ditarik sama dianterin dikirim itu dari aku sendiri. Oh. Kayak ke Kalimantan bro, 38 juta bro, satu distributor bro. Ya udahlah Pintar, gitu kan. tapi baik. Emang aku salah, mau kayak gimana lagi gitu loh. Nah, memang ya kalau misalkan aku boleh berpendapat di sini, kalau memang sudah salah, ya udah, nggak usah nyari kesalahan yang lain-lain. Kalau menurut aku ya, karena sepengetahuan aku, sepengalaman aku, Doktip saat itu tidak mau disogok. Gitu Nggak bakal mau. Apalagi sekarang udah besar followersnya, dan pada saat itu juga sama kayak sekarang, happening banget gitu loh, FYP banget. Dan itu posisinya nggak usah lihat aku deh, Ibu S yang emang kaya banget nggak mau disogok gitu loh. Jadi beliau tuh kalau emang nggak sesuai dengan regulasi BPOM ya udah terus Benar. terus. Benar. Yang penting satu, kalau nggak mau di-up ya udah mengakui kesalahan, meminta maaf sama customer dan pertanggungjawaban bukti nyata. Itu yang aku baca dari karakter Doktip. Jadi nggak ada tuh aku suap Doktip. Sampai saat ini pun aku pamalia udah sholat isya. Tuh.
Sampai saat ini pun 1 rupiah pun aku tidak ada. Dan aku pertama kali ketemu Doktip itu di Bepom. Makanya terjadi huru-hara bilang ini triknya gimana, suap si Doktip apalah itulah. Sampai aku ada yang neror, kamu ada di kubu ini, aku nggak ada di kubu siapa-siapa. Aku bilang kayak aku nggak ada di kubu siapa-siapa, aku berdiri sendiri. Nggak bisa, lu tuh abu-abu, kita harus bersatu melawan pemeras. Dan sedangkan aku sendiri jujur, aku nggak merasa diperas sama Doktip, ngapain gitu loh. Dan aku orangnya netral. Kalau aku nggak, menurut pandanganku nggak, menurut pengalamanku nggak seperti itu, ya udah gitu. Bagus nih. Toh kita juga nggak ada yang menjamin kesejahteraan. Yang penting paling benar ada berbenah. Udah, kalau salah akuin kesalahan, jangan cari kesalahan yang lain. Kalau menurut aku punten banget, izin banget, ini mah dari sudut pandang aku gitu ya. Sayangku semua, jadi nggak ada aku menyuap Doktip sampai saat ini pun 1 rupiah nggak ada. Bahkan pada saat pertama kali aku ketemu Doktip itu di acara Bepom, undangan Bepom, dan aku tidak pernah yang namanya minta satu meja sama Doktip. Tidak pernah yang namanya satu barisan, bukan satu meja. Tidak pernah yang namanya minta ruang transis utama. Itu semua itu di setting Bepom. Aku nggak tahu. Bepom yang mengarahkan aku ke Ini orang ruangan, baik. tempat duduk dan lain-lain. Ini orang baik. Jadi sangkanya aku kupu Doktip. Padahal punya nomor handphonenya aja kagak ada. Nggak ada sama sekali. Aku baru tukeran nomor handphone setelah ketemu dari... Gua mau screenshot ini si Nando ya. Ngancem gua bilang gua mau gua screenshot. Ya, lu pengancaman di TikTok. Siapa lu? Nando. Ya, lu bilang gua mau dipenjara, tinggal nunggu aja kasus juga ini. Lu udah ngancam gue. Lu akan gue cari lu ya. Lu sampai suruhannya dari grup sirkus, abis lu. Ya, lu lihat aja. Tukang ngancem lu. Bepom. Dan sampai saat ini 1 rupiah pun tidak ada ya. Jadi menurut aku, Mesti cari IP-nya dia. Lu gua cari lu di cyber lu ya. Detektif meres ya. Aku sama suami aku bilang kayaknya nggak mungkin gak sih, Det, kalau menurut sudut pandangan aku. Karena pada saat itu posisinya bukan aku aja, udahlah gak usah dipandang ya, aku mah kayak ya biasa aja gitu kan, orang biasa aja gitu kan, masih merintis lah ya. Tapi ini ibu ini sosoknya kaya banget gitu loh. Ya. Udah punya pabrik apalah, pokoknya ibu S ini kaya banget gitu, nggak mau disogok. Nggak mau Doktip. Itu karakter Doktip ya, kalau Nggak bakal mau. sesuai sama regulasi, nggak sesuai sama klaim, ya bakal dipus terus gitu. Betul, Kalau kalian betul. nggak berbenah diri, itu aja sih kalau dari sudut pandang aku. Tetapi ya aku menganggap Doktip sebagai jembatan rezeki. Aku menganggap Dokter Green jembatan rezeki aku. Bahkan mohon maaf nih, aku sebut nama Ko Denis pada saat itu aku sakit banget. Ko Denis bilang hidrokontol ya kan, tapi nggak apa-apa, ibaratnya itu kan ibaratnya di luar area kontrol kita ya. Dan cara penyampaian orang untuk menyampaikan kita kan ada yang memang case-nya menyakitkan, tapi mungkin maksudnya baik, kita ambil hikmahnya aja. Sorry ya kalau Dennis, pada saat itu memang aku sakit hati dibilang kok terkontrol. Tapi sekarang aku kayak, kalau nggak ada mereka aku nggak akan tenang sekarang. Kalau nggak ada, bahkan mohon maaf, kalau Dennis kan bukan dokter ya, maksudnya kayak, tapi aku tuh KOL kan, banyak KOL yang nge-review aku nganggap mereka jembatan rezeki aku, itu aja. Dan alhamdulillah berkat dokter Grand, berkat dokter-dokter yang mereview aku, dokter Ika dan lain-lain, kayak ya sekarang aku kalau ketemu dokter makasih banget ya dok ya, dokter jembatan rezeki aku banget, bener deh, dokter jembatan rezeki aku banget deh. Aku tenang loh sekarang, aku bisa tidur loh. Ini orang baik. Di atas kasurku. Ya kasih Nah, ini orang baik. ya, empuk lah ya. Cuma kan kemarin nggak bisa tidur tenang, kalau sekarang udah bisa tidur tenang gitu sih. Dan insya Allah bisnis aku berkah, jangka panjang. Orang baik. Ya, kalau dibilang satu kali lagi ya, aku bilang rugi. Tapi bisnis ada untung, ada rugi. Itu bentuk pertanggungjawaban kami terhadap reseller kami dan terhadap masyarakat. Yuk semangat semuanya. Dan udah ya, aku meluruskan, aku tidak pernah menyuap Doktip. Terima kasih. Benar-benar orang baik. Itu contoh orang baik. Salut buat si Mbak Cindy Vioirla. Nah itu gitu guys. Oke, kita langsung masuk sekilas iklan guys. Boleh dong Mamski iklan dulu ya. Oke, ini tuh ada body glow up ya. Ini buat
Habis mandi pagi, mandi sore. Ini kan aku udah mandi, terus nanti aku mau berangkat ke bukber. Nah, ini aku pakai dulu body lotionnya. Aku pakai dulu body lotionnya ya. Ya, mau cek harga buat umur 8 tahun ke atas boleh. Kalau anaknya pernah jatuh dari sepeda, ada bekas luka, atau digigit nyamuk, tipenya yang kulitnya tuh kalau habis gatal-gatal gigit nyamuk, atau kena kutu kucing, atau kena kutu kasur, itu suka benyek, udah gitu sembuh terus jadi hitam, pakai ini. Niacinamide-nya ada 4,25%, jadi lumayan tinggi. Udah gitu ada olive oilnya, ada sunflower seed oil, biji matahari, ada banyak banget yang bisa bagus untuk dipakaikan ke kulit kita. Boleh setiap hari, habis mandi pagi dan mandi sore. Harganya berapa? Coba yang mau cek harga, komen mau. Komen mau saya mau cek harga, komen mau dulu. Ya mau cek harga, komen mau. Iya, warnanya memang kuning sayang. Wanginya green tea, Japanese green tea, dan enak banget. Kalau kamu udah pakai ini enak banget, langsung ngeresep tuh. Mau ya seger-seger ya. Oke, ada yang harga promo beli satuan bisa, atau yang harga promo langsung dapatnya 4, 2 pot, dapat body serum ditetesin ya ke dalam sedikit aja body lotion, ditetesin 1 tetes body serum, ini hadiah, dan dapat pouch. Ada yang satuan, aku masukin aja semuanya ya. Yang mau beli satuan, yang mau beli paket promo, beli yang paket promo, oke? Oke guys, udah ada di etalase, langsung aja di check out sekarang juga. Let's go guys, waktunya 2 menit aja ya. Stoknya nggak aku tambahin cuma sedikit aja buat selama Mamski Live. 2 menit aja. 2 menit ya sayang. 4 tahun nggak bisa, nggak lengket sama sekali. Tidak lengket. 8 tahun baru bisa. 8 tahun. 8 tahun sayang. Boleh ambil yang satuannya atau yang isinya 2 pot ditambah Presley Skin. Nah, Mbak, minyak wangi udah sampai, wanginya semua suka, thank you. COD bisa. Ini dari Presley Skin-nya for free ya. Chroma Bright Body Serum. Caranya gimana? Ini buat kamu yang lukanya udah kayak hitam banget itu di bekas lukanya. Boleh kasih ini lebih tokcer lagi. Ambil aja sedikit kayak begini. Ya, misalnya kamu udah kayak kesiram apa gitu, terus gelap gitu, udah lama nggak kerawat kulitnya, boleh nih tambahin aja ini, lebih tokcer lagi, kasih 1 tetes, tuh. Ke selulit juga boleh, ada di etalase sayang. Yang satuan ada di yang paket promonya juga ada di etalase 1 dan etalase 2. Nah, ini bisa kamu campurannya, ini kamu taruh di bekas luka yang warnanya udah gelap, udah lama, bokong, selengki, tau kan selengki? Di situ tuh area bokong yang biasanya lebih gelap. Nah, tambahin nih, biar tokcer, ya. Gak buat muka, tidak buat muka cinta. Ini hanya untuk body, perut, dada, bokong, paha, selengki. Kiss Body Lotion, Kiss Body Glow Up. Oh ya, kalian harus melihat hasil tes labnya. Sebentar. Kalian harus melihat hasil tes labnya ya sayang. Aduh, habis lagi waktunya. Bentar, nih. Hasil tes labnya ya dari SIG. Body Glow Up, Kiss Body Lotion, Body Care. Oke, masuk labnya tanggal 21 November. Hasil tes labnya di November tanggal 26. Oke guys. Niacinamide-nya dari SIG ada niacinamide-nya 4,25% ya. Tuh. Oke. Jadi ini aman banget. Dan insya Allah seperti yang aku udah rasakan di kulit, dia betul-betul membuat glowing dan meratakan warna kulit yang belang. Karena luka, karena pernah digigit kutu, pernah digigit nyamuk, serangga. Di kaki nih, di mata kaki nih guys. Iya, buat belang-belang, betul banget.
Di mata kaki juga sama. Dan ini real testimoni ya, aku nggak ada gimmick-gimmick. No gimmick in my life. I don't like gimmick. I don't like gimmick. Kalau barang jelek, barang bagus. Itu yang Mamski selalu lakukan, insya Allah berkah amanah bisa jangka panjang. Untung nggak usah banyak-banyak, tipis-tipis saja. Harga pun nggak signifikan, akan dirubah sekian. Nggak, harga segitu tok. Tanya yang udah follow Mamski dari berapa tahun yang lalu. Nggak ada harga dinaikin, diturunin, udah kayak apa entah, udah kayak saham. Udah kayak roller coaster. Bilangnya 1 juta nih, nggak ada. Ya udah harga segitu. Kakiku belang kena panas, sekarang sudah putih lagi tuh kakak Evi. Itu kakak Evi tuh, saksi ya kak ya. Harganya ada di etalase sayang. Iya buat dilipatan, di selengki, selangkangan. Makanya Mamski campur lagi kan. Nih Mamski tambahin lagi nih. Buat di daerah yang lebih kusem banget, udah kasar banget, terus selulitnya gelap banget. Nah aku tambahin nih 1 tetes. Kayak gitu guys. Tapi kalau di ketiak aku nggak rekomen lah ya. Karena kan ini lotion. Jangan taruh ketiak. Aku udah check outnya paket bun, thank you sayang. Kok nggak bisa di check out? Bisa dong. Bukan buat muka, buat badan. Tambahannya 1 menit lagi ya teman-teman. 1 menit lagi. 1 menit terakhir ya. Tambahannya 1 menit terakhir sayang. Yuk. Buat muka ada. Tenang, habisnya aku masukin yang buat muka. Aku mau bahas dulu Doktif, bentar aja. Ini iklan sebentaran doang. Aku mau bahas Doktif. Karena aku lagi tertarik banget dengan kasusnya dan aku mendalami banget kasusnya ini. Termasuk ada beberapa postingan dari Doktif yang aku tertarik banget. Mau aku spill abis ini. Sehari 2 kali, betul, abis mandi pagi, mandi malam ya. Spill krim, oke boleh. Sebentar aku tambahin deh waktunya. Krim ya, untuk muka ya sayang. Krim. Oke, ini yang lengkap ya. Udah, Mamski udah masukin untuk krim wajah. Ada udah masuk di situ, etalase 1. Etalase 1 untuk krim wajah. Thank you Dian Pertiwi, thank you so much. Etalase 1 krim wajahnya udah Mamski masukkan juga. Dan yang ini Mamski pakai itu di etalase 3, Mamski pin ya. Mamski pin di etalase 3, oke? Thank you Bunga, thank you ya udah absen love orange. Enak banget guys, segala rupa yang belang-belang itu memudar. Mamski bekas digigit kutu kucing memudar. Sore Krisna. Waktunya tinggal 10 detik lagi. 9, 8, 7. Ya, tangan keriput betul. 4, 3, 2, 1. Habis guys. Waktunya habis. Oke. Semua jenis kulit. Betul sekali. Semua jenis kulit. 13 tahun sampai 80 tahun ke atas Bumil Busui juga aman. Dua-duanya produknya ini Bumil Busui aman ya. Oke, habis. Alright. Aku sih nge-rekomen ini buat di ketiak lah guys. Soalnya kan ini benyek. Lotion jangan taruh ketiak lah, nggak enak. Kalau buat ketiak itu biasanya sih pakai deodoran aja. Yang ada whiteningnya gitu loh. Ya nggak sih? Ya kan? Untung udah cepet spill krim muka, Mam. Oh, belum dapat. Siapa yang belum dapat? Coba, siapa yang belum dapat? Aku udah check out kakak. Oke, yang belum dapat siapa? Aku udah coba Kismi, suka banget. Iya dong, emang bagus banget sayang. Kan kutu kucing aku hilang semua nih, teman-teman lihat ya. Nih ya, bekas kutu kucing aku hilang semua. Tuh, ini kutu bekas gigitannya nih. Ini tadinya besar,
Udah gitu banyak banget di sini hitam semua. Nih, ini udah kembali warna kulit aku yang asli putih. Ya, tuh warna putih ini tuh kulit apa ya aku tuh warnanya ya? Putih lah. Putih-putih pink warna kulit aku. Udah balik lagi guys. Tadinya hitam banget. Gitu. Jadi real testimoni pengalaman pribadi aku pakai Kiss Body Lotion. Ya, body glow up ini memang bisa buat mencerahkan kulit. Gak bohong itu. Uji lab di SIG-nya 4,25 ternyata cukup ya untuk mencerahkan kulit kita. Cukup banyak lah, cukup tinggi gitu loh. Oke, lanjut ya gengs. Jadi bisa. Oh ya, belum dapat. Siapa yang belum dapat, mau dimasukin lagi? Belum dapat. Oke, siapa yang belum dapat? Supika belum, Kak Syandi belum. Siapa nih kakak-kakak lagi yang lainnya? Dipakai pagi dibawa keluar rumah nggak apa-apa, Bang? Boleh dong, boleh banget. Taruhnya di tas. Taruh di tas. Kan dapat begini juga, dapat tasnya juga tuh. Oke, siapa? Kalau kulit keriput bisa halus lagi. Gini loh, keriput itu biasanya kan karena kering. Sering-sering dilembabkan. Ini memang ada pelembabnya. Coba ya lihat ya. Tapi kalau misalnya keriput mulus lagi, aku nggak bisa bilang, oh iya pasti bisa. Nggak boleh juga overclaim itu namanya. Tapi yang pasti setahu aku menyamarkan dan tekstur kulit kita jadi lebih moist. Kalau udah moist itu kerutan yang dalam itu dia agak berkurang. Itu setahu aku. Tapi kalau mulus banget kayak umur 17 tahun mah aku nggak bisa jamin lah ya. Ya kali gitu gue bisa jamin begitu. Kakak coba aja dulu di rumah. Siapa lagi yang mau nih? Siapa lagi yang mau aku tambah deh stoknya ya guys? Siapa yang mau lagi nih? Dapat nih 4 nih kayak begini. Mam, bekas luka aku udah mau hilang karena pakai Kiss rutin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rara, kamu kena minyak ya waktu itu ya? Apa jatuh dari motor? Lupa deh Mamski. Iya. Sorry. Gak kelihatan. Kirain gue kayak garisan komen. Wajah glowing ada. Ini mau aku masukin lagi sama paket glowingnya ya. Paket glowing series ya. Mau? Oh kan, bener kan Rara jatuh dari motor, lukanya udah. Teman-teman, nih. Kakak Rara ini jatuh dari motor pakai Kiss. Lukanya mulai memudar. Jadi tadi yang bilang keriput gimana? Yang Mamski cuma bisa bilang coba aja dulu. Lihat karena tekstur kulit orang dan kondisi kulit orang beda-beda. Nah itu kakak Rara itu dari motor. Lukanya udah mulai memudar ya kan. Oke, aku masukin lagi 1 paket dan harga satuan. Yang satuan sama ini aja yang isi 3 aja ya. Yang lebih hemat ya. Oke, aku masukin nih 3 items. Yang mau ambil langsung aja diambil. 4 items sama ada aku masukin juga sunscreen creamnya. Oke. Untuk muka di etalase 1 yang tadi udah nanya muka itu ada flag glowing. Jadi dari flag ke glowing dapatnya 3 isinya pink glow, day cream, night cream ditambah hadiahnya face mist. Nah ini face mistnya enak banget, lihat nih. Lihat face mistnya ya. Aku pakai nih ya guys. Ini hadiah ya, buat ambil etalase 1. Face mistnya glowing banget guys. Asli. Ini dipakai setelah make up juga bagus. Sebelum make up bagus, setelah make up bagus. Sumpah. Dapat hadiah ya untuk yang beli etalase 1. Beli paket skincare-nya dikasih hadiahnya ini, face mist. Tuh. Endul. Super glowing, super kinclong. Udah? Ya, yang mau ini langsung juga udah ada di dalam etalase buat mandi pagi. Setelah mandi pagi, etalase 3 ya. Setelah mandi pagi, terus mandi sore, pakai body lotionnya. Ini dapat tas pouch dari Mamski. Tuh, eksklusif Emma Waroka. 2 pot, isinya 100 gram. Ya, 2 pot dan 1 serum.
buat di tempat yang paling kusam, selangkangan hitam, atau di bekas-bekas kutu kucing, gigitan serangga yang udah ada bekas-bekas lukanya, warnanya udah gelap, pakai yang ditambah lagi serumnya, tetesin aja 1 tetes. Ganti akun kalau nggak bisa COD ya. Waktunya tinggal 1 menit lagi, gengs. 1 menit lagi, cus, buruan. Comot. Buruan ya, 1 menit lagi ya sayang. Kalau kamu nggak bisa COD, ganti akun. Kalau mau beli lagi kesini dong, ke Mamski. Mamski juga punya banyak bikin VT kok. Tapi kalau yang promo-promo nggak bisa. Ini di VT nggak ada. Di VT nggak ada, cuma di live-nya Mamski doang. Kantung mata pakai yang etalase 1. Day creamnya itu bisa aduh, day cream yang ini habis. Day creamnya ini bisa buat di bawah kantong mata. Day creamnya buat di bawah kantong mata. Pakai day creamnya di bawah kantong mata. Rasain beda banget nanti. Bagus banget guys. Ya. Waktunya tinggal 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Ada pengaruh, Mam? Ada pengaruhnya nggak? Ada pengaruhnya apa nah? Apa say? Mam, ada pengaruhnya nggak? Pengaruh apa ya say? Maksudnya gimana? Ada pengaruhnya nggak? Pengaruh apa maksudnya tuh ya? Udah habis waktunya sayang. Iklannya udah habis, sekilas iklan habis. Kita masuk lagi ke gue mau spill yang Doktif bilang. Iya, kalau aku pakai krem kantong matanya ini day cream night creamnya. Mau aku masukin day cream night creamnya aja, paket sehatnya aja. Day cream night cream mau. Mendingan ambil yang 1 set sama Pinglo Serum. Pinglo Serum itu 1 set yang tadi aku masukin. Yang 1 set ada Pinglo Serumnya. Mau ya sama serum ya udah. Oke. 1 menit terakhir ya guys. 1 menit terakhir ya. Abis ini aku mau masuk ke pembahasan lagi. Oke guys, 1 menit terakhir. Sudah masuk di etalase day cream, night cream, dan Pinglo Serum. 1 menit terakhir. Sunscreennya itu dipakai paling terakhir setelah day cream. Yang ini dipakai setelah day cream terakhir. Gitu ya. Oke, 1 menit terakhir aja ya. Kita mau bahas lagi tentang Doktif ya, say. Kita bahas Doktif karena kita harus bela Doktif. Kita harus bisa menjadi kesatuan supaya tidak lagi ditipu-tipu. Jangan ditipu-tipu. Tunjukkan kalau memang bagus, punya hasil uji labnya. Ya, kalau abang bagus punya hasil uji labnya. Harus ada kayak begini. Harus ada. Kudu wajib ada uji lab. Terus kalau misalnya ada teguran dari Doktif, benahi. Dibenahi, bukan malah ngancem. Ya, bukan malah merong-merong, ngancem-ngancem. Alhamdulillah ya, jebakannya Doktif berhasil, ketahuan mereka emang tukang Bepom dong. Kalau uji labnya kita ini, yang produk ini dari SIG. Buka mata lu lebar-lebar, SIG. Mata buka. Bisa baca nggak? Bisa baca. Ya. Udah beli mahal, overclaim. Di tes ngamuk-ngamuk, merong-merong. Apose. Ini aja produk-produknya langsung gercep, keluarin duit lagi, uji lab lagi. Terus kemarin Mamski bilang itu SPF-nya kurang, cuma 10. Berarti tambahin lagi, pakai yang ini yang 40. Mamski bilang sama kalian, day creamnya SPF-nya ada,
Tapi cuma 10 sayang. Tambahin lagi ini ya. Kan enak kan? Kalian tinggal pakai. Aman buat kalian. Terus body lotionnya. Body lotion kompor. Body lotion nih, body glow up. Sudah BPOM, sudah. Ya, sudah ada BPOM. Tapi apa? Tetap bikin uji lab lagi. Keluar duit nggak? Keluar duit, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa keluar duit. Yang penting kalian happy. Yang penting kalian happy. Ini pinggul serum. Ini. Yang penting kalian semua happy sayang. Tidak ada tipu-tipu di sini ya. Kiss Body Care. Tanggal November 21 2024. Ya. Kalian biar bisa lihat kayak ginilah bentukannya. Oke, ini kayak begini bentukannya. Kita tanggung jawab ya. Kita tanggung jawab. Tuh. Real ya, tanda tangan real, semua real. Vitamin B3 niacinamide-nya resultnya 4,25%. Supaya apa? Itu buat kalian semua. Dan ini suatu bentuk dari kesadaran semua pengusaha skincare yang seharusnya ya seperti kakak Cindy. Itu top. Cepet kaya tapi gayanya doang. Flexing. Yang beli semua uangnya habis. Kasian banget. Mukanya kayak begitu. Iya amin. Aku juga kemarin ada nyoba krimnya Doktif, tapi lagi masih dicoba terus ya, masih kayak nunggu dulu reaksinya gimana dan cocok apa enggak. Itu kan skincare cocok-cocokan. Ada Doktif punya yang aku suka juga, kayak Premier. Krimnya tuh yang Doktif punya juga bagus tuh krimnya ada. Tapi nanti tunggu giliran karena aku masih mencoba juga. Pengen kacamatanya mam gak dijual say. Sorry Senses, welcome to my room. Thank you. Oke. Jadi gitu, ada satu videonya Doktif yang aku suka banget karena Doktif sangat tegas sekali. Beliau itu melaporkan di Jakarta Timur ya, Jakarta Timur. Jadi ini nih. Kenapa? Karena Doktif melaporkan SS gerombolan sirkus, terutama SS ya, SS Panda, gue gedek. Arif Panda, ya, yang sudah menyebut sebagai Doktif pemeras. Thank you Senses. Ya, jadi kalian yang mendalilkan, kalian yang membuktikan. Seperti yang Doktif bilang, semua akan terbukti dengan berjalannya waktu. Dan kalau yang namanya rapat dengan pendapat di DPR, guys, itu bukan ajang curhat. Betul. Ya, itu bukan ajang curhat. Itu adalah ajang ya, di mana nanti akan ada keputusan dari komisi. Dan kita ada keputusan, ada ketok palu. Jadi nanti Doktif akan didampingi oleh BPKN ya. Terus banyak deh pokoknya guys. Jadi nanti keputusannya. Jadi keputusannya itu kalau kalian mau curhat ya gerombolan sirkus, kalau mau curhat bukan di DPR ya, bukan. Kalau mau curhat tuh di Mama Dede aja, tuh curhat di medsos nggak kenapa-napa, tapi bukan di DPR ya. Giliran Doktif bawa korbannya kamu nggak dateng nyari-nyari korbannya. Dan Doktif diundang ya, bukan Doktif meminta surat ke DPR untuk diundang, tidak ya. Beda kelas kita, beda kelas ya. Jadi akhirnya diketoklah keputusan yang nanti Doktif akan share. Mantap Doktif. Ya, untuk apa? Untuk membela konsumen, untuk membela masyarakat yang selama ini bertahun-tahun kalian udah ditipu. Betul. Berjuta-juta duit kalian udah diambil sama mereka. Ya, jadi kalau saran Doktif udah boykot aja deh. Ya, beli produk dari owner skincare tukang flexing. Udah nggak usah lagi, gitu ya guys ya. Oke, kita tunggu ya guys ya BAP. Jadi Doktif memberikan penjelasan. Nanti juga bakal ada saksi ya, dan untuk kalian yang menuduh Doktif pemeras, buktikan. Kalau enggak, kena deh kalian. Seru deh ya. Jadi sebenarnya semua itu adalah strategi dan kalian memakan semuanya. Terima kasih ya guys ya. Alhamdulillah. Kita lihat nanti bagaimana kinerja dari Kepolisian Metro Jakarta Timur. Betul. Hati-hati ya kalau kalian mengetik di medsos, Doktif nggak main-main. Mantap Nanti Doktif. bakalan lapor ini. Jadi hati-hati.
Ya, kalian yang mendalilkan, kalian yang membuktikan. Kalian mulai. Kami yang mengakhiri ya. Oke guys ya, Doktif duluan. Oke, apa? Dibilang ada pengancaman. Pengancaman apa? Pengancaman apa? Coba dong mau ngancam apa? Gak ada yang ngancem. Kalian yang mengakhiri. Kalian yang mendalilkan, kalian yang membuktikan. Ya, kalian yang menuduh doang. Lihat di Polres Metro Jakarta Timur. Jadi jangan cuma omong-omong doang. Oke? Karena apa? Jadi kemarin waktu ke DPR udah diundang tapi enggak dateng. Nah ini juga ada satu lagi nih yang gue suka nih. Sela Sofia sampai segitunya marahnya ke Doktif malam itu karena dia merasa udah gak produksi lagi tuh si MC itu tiba-tiba ada. Nah dia merasa di situ kayaknya dijelek-jelekin karena masih ada produk itu. Nah pertanyaannya kenapa masih ada produk itu Tersebar. Betul, ini juga pinter nih, ini juga pinter. SS-nya nih yang gak ngecek seharusnya itu ditarik semua dari peredaran. Nggak bisa tuh masih berkeliaran, orang masih bisa belanja karena itu tanggung jawabnya si SS. Betul. Berarti kan di sini kan SS nyuekin tuh para resellernya itu kan. Betul. Dia udah pada si resellernya udah pada duitnya habis semua kali. Gua harus jualin lagi. Lo yang harus bertanggung jawab untuk kembaliin dan tarik itu barang SS. Karena di podcastnya Dr. Richard Lee dia mengatakan itu sudah ditegur, makanya dia tarik kan peredaran kan. Dan itu benar barang dia, cuman sama dia nggak ditarik-tarikin. Bener, barangnya nggak ditarikin, kenapa? Ogah rugi. Maunya duitnya numpukin aja, nggak mau buang duit, nggak mau rugi, ogah rugi. Itu mentalnya tuh. Iya, mentalnya tuh. Ternyata ya kan sosok kaya. Giliran belanja tas saya bisa bererot tasnya, bisa beli 100 biji. Giliran ke orang yang di bawahnya aja nggak mau tanggung jawab. Iya, kagak ada dibayar-bayar. Tahu nggak korban-korban itu kasihan itu orang rakyat bawah ya, menengah ke bawah. Itu yang harusnya diperhatikan. Korban, reseller, distributor, itu pengusaha-pengusaha daerah yang kecil-kecil, yang duitnya nggak ada apa-apanya. Mau muntah lihat flexingnya tuh. Kasihan uang orang bawah, orang yang nggak punya uang, setengah mati. Ya, jadi sama Doktif sudah dilaporkan di Jakarta Timur. Dan tadi ini influencernya namanya siapa nih? Ini kalian perlu follow nih, ini bagus juga dia. Friadis from Ozzy, nih Friadi from Ozzy. Friadis from OZ, from Aussie. Dari Australia, dia kayaknya tinggalnya di Brisbane ya. Tinggal di Brisbane apa di mana ini? Ini bagus nih, dia bilang kenapa lu nggak narik barang lu? Sementara reseller itu kasihan banget, uangnya udah habis. Ngebayang gak sih lo? Udah bercita-cita pengen menjadi resellernya, pujaannya yang selalu ada seliweran di TikTok dengan gaya flexingnya. Tasnya sampai, waduh, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bejeret tasnya. Sepatu udah bejeret. Dipikirkan tajir melintir dong. Kalau bos gue tajir melintir kayak gitu, kenapa-napa sama gue aman nih. Pasti dia akan tanggung jawab. Karena kan juga waktu datang ke daerah-daerah, meyakinkan banget tuh. Kita nggak ngambil untung. Ini kalian yang untung katanya. Kalian yang untung. Gue lihat itu ya presentasi penjualan untuk ke reseller, distributor di daerah-daerah tuh orang tuh. Gue nonton itu. Gue lihat, kayak begini nih pengusaha sukses. Gue nggak tahu waktu itu. Ya ampun ternyata, Bo. Begitu kenapa-napa, nggak kenal. Kalau memang mau ada pengaduan, datang aja ke sini ke kantor. Kantor dia di sini. Orang dari daerah, dari Ambon, dari mana, suruh ke situ. Bayangin nggak sih lu? Ya Allah, grupnya juga freeze.
Gak ada lagi tuh kayak waktu masa presentasi. Oh iya, kami di sini untuk bekerja sama kita semuanya. Justru kita nggak untung, kalian yang lebih untung. Ampun, ampun. Ampun. Oh itu kolagen Mi, tadi adminnya ngubungin saya kolagen ya kan? Kolagen kan, bener? Ya kan? Urusin berondong lu nih, berondong gua tajir, Bo. Keluarga Bagus Soeharto, lu siapa? Berondong gua pengusaha, lu siapa? Gak perlu gua urusin, dia ngurusin gue dari ujung rambut sampai ujung kaki. Lu siapa? Mau lotionnya Mi katanya. Oh iya mau lotion. Oke, siapa yang mau lotion lagi? Mau lotion lagi. Siapa yang mau lotion lagi? Sorry ya. Bukan suami yang pengangguran ya, yang kerjaan cuma ikut-ikut ke kiri ke kanan. Sorry ya. Laki gue pengusaha, punya usaha sendiri. Bukan begini, di samping gue gitu, di samping bininya. Sorry ya. Iya, sosok bilang brondong-brondong, lu nggak tahu laki gue Bagus Soeharto, ya? Apa lu? Jangan sama-samakan, nggak selevel. Laki gue nggak begini. Enak aja lu. Lu pikir brondong tuh bisa hina? Sorry ya. Belum tahu laki gue lu. Oke, ini body lotion. Siapa yang mau lagi? Gue masukin lagi body lotionnya, you guys. Ayo guys. Laki siapa yang begitu Mi? Ada deh. Mentang-mentang kita pasangan beda usia ya kan, dihina-hina. Soalnya apa? Dari pengalaman pribadinya mereka tuh, lakinya kagak ada yang berfungsi. Lalu kalau laki gue pengusaha berfungsi, enak aja lu. Otaknya dipakai buat bisnis, muterin duit, ya. Bini serah, mau kerja syukur, nggak kerja nggak masalah. Kerja hayu, suka-suka ya. Gue kan emang sukanya kerja. Nggak bisa lah gue nganggur. Ngapain? Otak gue masih cespleng, gue masih bisa di depan kalian menghibur kalian, sharing ya kan, masih bisa ke Shanghai, ke China sama TikTok. Mau main sinetron lagi nanti habis lebaran insya Allah ya. Yang penting gue udah punya tim gue sekarang ada 3 orang, Kanya, Har, dan Nabila. 3 anak ini dari Gen Z adalah timnya Mamski Mawaroka, menghandle semua, mau masalah kerjaan dari endorsement apapun, mau di TikTok, di sebelah juga dihandle. Jadi 3 orang ini menghandle semuanya. Bener nggak? Itu mau keran yang kuning nih. Oke. Jadi lu jangan sampai ngomong berondong-berondong ya. Laki gua cerdas. Enak aja lu. Oke guys, ini udah Mamski masukin. Langsung diambil ya Kiss body lotion. Yang mau ini tadi skincare-nya. Skincare juga udah ada SIG-nya. Sebentar, gua ini dulu. Kita dulu ya guys. Oke, udah masuk semua. Tinggal cek di keranjang kuning buat body lotionnya, ada di etalase 1 yang paket yang ini. Ini yang lebih hemat buat teman-teman, lebih hemat kenapa? Karena dapat 4. 2 pot, 1 serum dan dapat tas. Ya kan? 1 2 3 4. Jadi lebih hemat. Buat di kulit ya, tadi habis mandi pagi, mandi sore ya. Gitu. Iya. Gitu loh guys. Berondong tapi pinter, berondong tapi pengusaha, berondong tapi bisa jadi pegangan istri, biarpun istrinya lebih tuir kayak gue udah 50 tahun. Jadi laki begitu, jangan cuma
Jangan begitu-begitu doang jadi laki, ya. Yang grecep gitu loh, gresep. Bagus, buat sensitif bisa. Buat sensitif bisa ya. Suami gue umurnya 33, punya usaha sendiri. Di bidangnya apa? Fitness, sport. Suamiku punya timnya sendiri, punya bisnisnya sendiri. Jadi kita kerja masing-masing. Oke. Iya dong. Berondong justru harus berkualitas. Kenapa? Masih muda, say. Masih muda. Dan harus yang care, tanggung jawab sama istri, sama rumah tangganya. Jadi kita juga biarpun kita udah umur, kita merasa nyaman, aman dengan yang lebih muda, tapi dia bertanggung jawab karena dia kepala keluarga. Mengimamin sholat kita juga harus bisa, wajib. Terus dia juga yang bikin hidup kita tuh lebih teratur. Contoh, Mas Bagus kan emang gak suka minum-minum, Mamski masih suka nge-wine. Tapi pas udah kemarin umur 50, Mas Bagus bilang udah gak mau wine lagi. Ya udah, bini ikut. Jadinya bener-bener gak minum apapun lagi alkohol. Bagus kan? Gitu loh. Biarpun wine itu memang Mamski waktu itu masih ya kadang-kadang ada acara masih nge-wine. Sekarang udah berhenti total karena pas suami hidupnya sehat. Suami Mamski itu dulu atlet. Udah gitu dia sekolahnya juga sport science, kuliahnya sampai S2. Ya, jadi dia master di sport science-nya itu sebagai background untuk usahanya di bidang sport and fitness. Kita punya beda bidang usaha. Mamski di entertainment, suami aku di sport and fitness, kayak gitu. Kayak gitu. Lu pikir pengusaha itu nggak jadi. Lu tahu ongkok kan? Itu semua memang kita punya basic fitness, pastinya harus jadi personal trainer, wajib. Dan memang semuanya itu bisa training orang-orang, bisa bikin program. Lu melecehkan program personal trainer, lu melecehkan profesi. Lu siapa? Gue tanya. Lu siapa, Alex? Usaha lu apa? Gue screenshot dulu nih orang nih. Kita dulu. Usaha lu apa? Gue tanya. Lu pikir PT Gym itu orang yang hina? Orang yang hina. Ya, lu berarti menghina para personal trainer. Nongol lu pakai akun asli lu, nongol. Dia nih menghina anak olahraga berarti dia. Dia menghina anak olahraga nih. Iya, berarti dia menghina profesi personal trainer. Sementara menteri olahraga, semua di bidang fitness itu semuanya harus bisa trainer dulu, dari trainer dulu. Harus. Itu wajib, itu ilmu dasar. Itu ilmu dasar. Ya, nggak begini, nggak mau pakai narkoboy, semua hidupnya sehat. Itu kurang ajar itu menghina profesi. Lu keluar pakai akun asli lo, gue tantang lu lari sama gue. Gue tantang lu lari sama. Sampai lu gak bisa lari lu ya 42 kilo maraton bareng gue lu. Lu sampai lu gak bisa lari, ngalahin gue lari maraton, habis lu sama gue. Lu jangan ngelawan laki gue dulu deh. Lu lawan gue dulu. Lu sama laki gue gak ada apa-apanya lu, Alex. Gak ada setai ujung tainya laki gue lu. Iya, lu jangan lawan laki gue. Lu lawan gue dulu lari. Lu bisa lawan gue lari 50 tahun. Hebat, gue kasih lu apa yang lu mau. Bacot lu, ya. Sok ngehina PT Gym. PT Gym itu terhormat. Pekerjaan terhormat. Mereka orang-orang sehat, membuat orang lain hidup sehat. Tidak narkoboy, tidak main nih, nggak begini. Lu tahu? Iya. Kurang ngajar betul menghina profesi orang. Lu sendiri siapa? Satu trainer yang aku sangat respect itu Ade Rai. Dari trainer menjadi pengusaha, dari atlet menjadi pengusaha, mempunyai program training ya untuk klien-kliennya. Kedua, Jansen Ongko. Itu juga laki gua setipe sama mereka. Dia sekolah menjadi trainer, terus dia mempunyai usaha sendiri. Jadi berproses.
dan paham betul dunia sport dan fitness, punya ilmu dan juga praktek. Ini orang, lu pikir profesi lu the best? Profesi lu apa sih? Menghina profesi orang. Gua sangat kagum dengan siapapun trainer muda. Jangan sampai kalian kecil hati ya. Orang kayak si Buzzer ini, itu orang yang paling sehina-hinanya orang. Kalian para trainer-trainer muda, keep on doing it. Karena kenapa? Dengan kalian punya jam terbang di gym, kalian melatih orang, itu mental kalian sudah terpupuk di situ. Justru kalian akan lebih bisa maju lagi sebagai nanti ke depannya kalian mau jadi pengusaha, pemilik gym, mempunyai program-program sendiri, kelas-kelas sendiri, atau kalian berkembang lagi. Entah kalian mungkin menjadi event organizer untuk event-event olahraga, whatever it is. Jangan pernah, ya, ini orang hina, penipu, menjual skincare abal-abal, cuy, ya, tahu nggak? Penipu menjual skincare abal-abal, itu lebih hina daripada kita semua yang kerja mati-matian mencari uang halal, oke? Asal kau tahu ya, kau siapa kau? Tipu kau. Iya benar, aku gym sampai pindah-pindah Mi. Dari duo shine sampai ke selebriti sampai ke fit gym. Iya menyenangkan, iya. Betul, ini menghina itu tadi si Alex Komang ini. Penghinaan, kau pikir apa kau? Kau pikir bangga? Aku punya teman, aku lebih suka aku temenan sama PT, ya, daripada sama penjual skincare gedabrus. Flexing. Sudi, gue gak mau berteman sama orang kayak begitu. Lebih baik gue berteman sama PT. Hidupnya bersahaja. Tapi apa? Mentalnya, batinnya, strong. Dan apa? Nggak menipu orang. Sorry ya, bukan tukang tipu ya. Tipu-tipu. Udah, ayo guys, buruan guys. Oke. Kita keluarin dulu. Muntah gue ngeliat gaya-gaya lu tuh. Ini gaya-gaya orang sombong, say. Dipikir PT Gym itu apa? Lu tahu PT Gym itu gajinya pun gede, besar. Apalagi dia bisa bikin program. Program yang namanya seorang trainer itu mahal sekali. Contoh Mamski mau lari maraton. Dibuatin program sama PT. Bayarnya aja tuh program udah jutaan. Belum lagi untuk panggil dia, train kita. Per jamnya itu udah berapa? Dihitung seminggu itu aku latihan 5 kali. Jutaan. Sebulan 30-40 juta aja tuh kecil buat mereka. Ya, tapi memang kalau dibandingkan dengan penipu jual skincare nggak ada apa-apa, nggak ada tai-tainya kita. Kenapa? Karena mereka jumlah besar. Ngeluarin skincare harga cuma 70.000, dibanderol sama dia 1,2. Gimana nggak cepet kaya? Iya, dibayar private-nya mahal. PT Gym itu mahal jutaan. Tapi dibanding sama penjual skincare penipu, emang gak ada papanya. Makanya lu mengecilkan kan profesi kita semua yang gajinya gak miliar-miliar. Kayak penipu itu. Tapi sorry ya, insya Allah berkah dunia akhirat. Insya Allah berkah dunia akhirat. Dimakan bini, dimakan anak, uang dari personal trainer, bawa berkah di badan. Gak kayak penipu jualan barang busuk menipu orang. Gak tau malu. Ya. Gua bela suamiku. Dia juga ada kelas-kelas personal trainer tapi bukan di gym. Dia private. Termasuk yang pernah diberikan program sama suamiku itu Gubernur dari Sulawesi Tenggara, Bapak Ali Mazi. Itu adalah salah satu dari kliennya suami aku. Jadi kau Alex, ya, yang pakai suami aku untuk program itu, alhamdulillah berhasil bisa turun banyak. Dari 100 sekian kilogram, Bapak Ali Mazi waktu itu mau nyalon gubernur ya. Itu adalah kliennya suami aku. Dan berkah kerjaannya. Memang kita duit tidak miliar-miliar penghasilan kita, tapi kagak nipu. Tahu nggak lu? Bukan miliar tapi berkah. Dimakan badan enak. Insya Allah juga berkah lahir dan batin.
Kau siapa kau? Penipu nggak tau malu. Bilang trainer gym pengusaha. Memang pengusaha. Pengusaha punya usaha sendiri. Mau jadi trainer kayak mau jadi apa. Itu yang penting uangnya itu berkah, uangnya halal. Bukan nipu orang. Ya. Gue kalau ngadepin cecunguk yang duitnya berasa sok paling kaya, tapi uang dari penipu, gue gak takut sama sekali. Kenapa? Jalur langit say. Gusti Allah mboten sare. Apalagi bulan puasa kayak begini. Lu nipu banyak orang yang merintih, nangis, mukanya masih hancur, uangnya belum balik, malahan masih kebelit sama pinjaman bank untuk modal jualan skincare. Kena kau nanti. Pasti kena kau. Kujamin. Iya, dia bilang trainer gym itu gue bakalan merasa rendah. Justru gue malah semakin sombong gue. Kenapa? Trainer gym duitnya banyak. Kalau cerdas dia bisa bikin usaha sendiri. Dan yang penting apa? Halal. Yang paling penting itu bukan hasil nipu orang. Biarpun dilihat nggak semiliar-miliar 100 miliar per bulan ya, seperti para pengusaha flexing skincare abal-abal ya, ratusan miliar per bulan. Ya iyalah lu nipu, ya kan? Kalau kerja bener, ya penghasilannya nggak mungkin sesignifikan itu. Nggak nipu orang karena kita. Uang memang uang profesi. Ada hitungannya, ada batasannya uang profesi. Skill gue main sinetron, acting, udah tahu bayarannya sebulan berapa sekian. Tapi kalau yang namanya pengusaha abal-abal, mencetak, ya tinggal bikin pabrik, siapin lagi 10.000, sebar lagi 10.000, bangke nggak tuh? Ya itu, ya itu memang. Makanya orang-orang yang uangnya itu melihat dari uang gampang, mereka punya pandangan terhadap profesi yang lain menghina, merendahkan. Kenapa? Karena mereka biasa makan uang gampang. Tuh. Uangnya uang haram. Jual dari abal-abal. Skincare abal-abal. Itu. Ya kan? Itu guys, ngeri ya bun, ngeri lah. Ngeri banget say. Nanti terakhir ujungnya paling sakit itu. Iya mah malah dia asik flexing, gak mikir seller-sellernya nangis. Boro-boro, kenapa? Udah biasa makan duit yang gak bener say. Udah biasa makan duit yang gak bener. Tadi aja contoh salah satu buzernya. Mungkin itu adalah orang itu sendiri. Mungkin dia sendiri tuh si pengusaha skincare yang megang duitnya, megang handphone banyak, ternakan akunnya banyak. Mungkin itu dia sendiri. Dia bilang, alah mungkin dia udah ngecek ya, dipikir suami gue itu kerja di gym, padahal bukan kerja di gym. Suami aku itu punya klien private, tapi ada ada projectnya itu yang aku bilang pengusaha karena memang kita ada usaha di bidang sport dan fitness yang itu running by my husband. Punya kerjaan dia sendiri sama tim-timnya dia. Karena kan dia anak olahraga, kuliahnya dulu di UNJ. Ya, gitu. Nah, mungkin dia pikir, oh, ini kan trainer di gym. Kalaupun suami gua kerja di gym, it's okay, why not? Bagus malah, kerja halal, Bo. Ya, kerja halal bukan kerja haram. Ngerti gak lu? Iya, pengusaha jujur lama, kaya raya gak instan. Yang penting kita cukup. Intinya kalau mau jalan kemana ada. Rumah gak ngutang, gak punya hutang, gak ada kita kebebanan apapun. Gitu loh guys, itu udah seneng guys. Gak usah lah lu kayak berusaha nunjukin lu punya apa. Kalau mau ada, rumah ada, tempat tinggal ada, gitu loh. Atap nggak kehujanan, nggak kepanasan. Wes, ngono, berdua happy. Nggak ada tuntutan dari yang nguber-nguber kita. Ya kan, bener nggak barang lo ini? Dicek, wah bermasalah. Hayo lo, gini. Nggak punya kayak gitu. Santuy, kerjaan kita semua on track. On track aja. Jadi tanggung jawab juga lillahi ta'ala, insya Allah aman-aman aja. Itu. Bukan pura-pura lagi, udah gak bisa tidur, ketar-ketir, Bo, jantungan. Duit gua dari ratusan miliar, cuma tinggal sekian miliar doang. Kayak gitu.
Iya. Seperti itu, nggak enak, tidur nggak nyenyak. Makanya tadi kakak Cindy bilang Doktif itu justru membuat jembatan rezekinya. Nah, karena apa, dia setelah direview nggak ada keluar NA barangnya, dia nggak BPOM. Setelah direview akhirnya dia perbaiki lebih bagus kan? Itu mungkin dia nggak sebanyak pemasukannya si tukang flexing ini nih. Nggak sebanyak mereka, tapi tidurnya lebih nyenyak, gue jamin. Tidur lebih nyenyak, guys. Udah, ya. Gue bukan pakai daster, gue pakai atasan. Alright, kita lanjut lagi. Lanjut lagi, guys. Nih, buat kamu yang bibirnya pecah-pecah, kering, ada Presley Skin Magic Lip Serum. Nih. Jadi kalau dipakai di bibir yang kering-kering, buat melembabkan, dan warna bibirnya juga menjadi pinkish. Yes, ini lip serum ya. Oke. Alright, siapa yang mau magic lip serum? Siapa yang mau? Aku masukin keranjang. Aku masukin keranjang, ayo. Mau?